5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap hari ini kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung adik-adik. Tentu saja Udin dan teman-temannya merasa senang. Di peternakan, Udin ini melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali loh hasil pengolahan dari susu sapi adik-adik. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan hanya sekitar 5 jam saja adik-adik. Susu ini perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Nah, teknologi pangan ini penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tersebut tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya adik-adik. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Nah, daya tahan susu yang dikemas dengan plastik yang biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus yang kedap udara. Nah, apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi tadi? Nah, manfaat teknologi pangan yang dalam pengolahan susu sapi yang pertama adalah gizi dalam susu sapi itu bisa dinikmati kapan saja. Lalu yang kedua akan menjaga makanan yang berbahan susu ini lebih awet adik-adik. Lalu manfaat yang ketiga, mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim. Yang keempat, makanan berbahan susu akan lebih menarik bagi anak-anak. Itu ya manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi. Adik-adik, amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi tadi. Kita akan cari arti kata dari kata-kata yang digarisbawahi tadi dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tadi ada kata daya tahan, teknologi, pengemasan, dan kedap udara. Nah, Kak Citra sudah mencari artinya di kamus. Daya tahan itu artinya adalah kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan. Itu bisa berupa penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya. Lalu untuk kata teknologi itu artinya adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau
tentang ilmu pengetahuan terapan. Berikutnya ada pengemasan. Nah, pengemasan itu artinya adalah proses atau cara atau perbuatan mengemasi suatu barang. Kedap udara itu artinya tidak mudah dan tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Adik-adik, coba nih buat kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Kak Citra akan beri contoh ya. Misalnya daya tahan, itu bisa kalimatnya seperti ini. Susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu yang teknologi, susu sapi diolah menjadi yogurt menggunakan teknologi fermentasi. Lalu untuk pengemasan, kalimatnya seperti ini. Pengemasan produk susu membuat susu menjadi lebih awet. Lalu dengan kata kedap udara, kemasan kedap udara menjadikan makanan lebih awet. Nah, adik-adik bisa membuat kalimat yang lain dengan kata-kata tersebut ya. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Nah, Beni mengajak teman-temannya minum susu adik-adik. Lani dan Udin menolak ajakan Beni. Maaf Beni, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah, ujar Lani. Kalau aku lebih minum yogurt saja Beni, kata Udin. Nah, setiap orang pasti memiliki pilihan yang berbeda. Beni menghargai pilihan teman-temannya. Beni tidak marah walaupun ajakannya ada yang menolak adik-adik. Jadi kalian ya harus menghargai pilihan teman-teman kalian. Mungkin pilihannya berbeda dengan kalian, tapi tetap harus menghargai. Adik-adik, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada keberagaman. Memahami keberagaman itu ditujukan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tanpa kesadaran akan keberagaman yang kita miliki, bangsa Indonesia ini bisa saja terjerumus ke arah perpecahan. Kita tidak mau kan Indonesia ini terpecah belah adik-adik. Ya walaupun beragam ya kita harus saling menghargai, saling menghormati, harus rukun, harus terus mengusahakan untuk persatuan dan kesatuan. Karena beragam itu indah adik-adik ya. Jangan jadi alasan bahwa keberagaman itu malah membawa kita ke dalam perpecahan. Tidak adik-adik, keberagaman itu harus selalu kita jaga. Adik-adik, setiap individu itu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam adik-adik. Beragam artinya itu bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa itu artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Adik-adik, mungkin kalian bisa diskusikan nih sebuah cerita tentang teman atau kelompok yang memiliki sifat yang bermacam-macam. Bagaimana sikap yang harus kalian ambil dalam menghadapi perbedaan? Nah, sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan bahwa kita itu harus menerima perbedaan itu. Jangan jadikan perbedaan ini menjadi bahan untuk kehancuran atau perpecahan. Dengan perbedaan kita malah dapat belajar banyak hal. Adik-adik coba amati
ini adalah kemasan susu. Nah, kita akan belajar tentang volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu adik-adik. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada kemasan A, kemasan B, dan kemasan C. Nah, kemasan A, ya, ini kemasan yang paling besar, diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Maka volume kemasan A ini adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi juga dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan C itu volume kemasan A itu sama dengan 4 kemasan C. Jadi kalau tadi diisi dengan B itu hanya cukup 2 kemasan B, tapi kalau diisi dengan kemasan C, nah kemasan A ini butuh 4 kemasan C. Maka volume kemasan A, B, C ini berbeda-beda adik-adik. Kemasan susu merupakan satuan volume yang tidak baku. Nah adik-adik, buatlah kelompok bersama teman-teman kalian dan lakukan percobaan mengukur volume. Ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran sama. Ukur volume dari air minum di setiap botol minumnya dan tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Seperti ini adik-adik ya, kalian bisa kumpulkan nih tempat minum kalian. Lalu kalian masukkan air minum kalian di dalam gelas yang besar dan bentuknya sama. Contohnya di sini ada minumannya Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny. Nah ketika dituangkan di dalam gelas, ini air Udin batasnya seperti segini adik-adik. Lalu punya Siti itu hampir penuh, punya Edo hanya tinggal sedikit, punya Dayu batasnya warna biru ini ya, garis warna biru, dan punya Benny hanya setengahnya saja. Nah botol minum milik siapa nih yang memiliki volume paling banyak? Ya yang punya banyak, yang volumenya paling banyak adalah punyanya Siti adik-adik ya, karena hampir penuh. Lalu botol minum milik siapa yang memiliki volume paling sedikit? Nah yang paling sedikit adalah milik Edo. Coba adik-adik ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitar kalian dan jelaskan cara mengukur volume benda tersebut. Nah adik-adik, kita akan membandingkan volume benda. Amati gambar berikut ini. Lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Menurut adik-adik, yang isi atau volumenya paling banyak yang mana adik-adik? Ya tentunya yang tempatnya yang lebih besar. Maka otomatis di dalamnya itu volume atau isinya yang paling besar juga adik-adik. Dibandingkan dengan botol minum dan gelas minumnya ini adik-adik ya, yang galon inilah yang memiliki volume atau isi yang paling banyak. Mengurutkan volume benda cair. Nah adik-adik, di sini ada 3 kemasan susu. Ada kemasan yang paling besar, sedang, dan paling kecil adik-adik. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit hingga kotak yang bervolume paling banyak atau paling besar. Ya, kalau kemasannya kecil otomatis volumenya sedikit adik-adik. Kalau kemasannya besar, volumenya akan semakin banyak. Berarti kalau diurutkan dari volume yang paling sedikit ya dari kemasan nomor 3, lalu nomor 2, lalu nomor 1 adik-adik. Itu kalau diurutkan dari volume yang paling sedikit ke paling banyak. Berikutnya adik-adik, ini ada gambar ini nih adik-adik ya, minuman di dalam gelas. Nah gelasnya ini bentuknya bermacam-macam adik-adik.
Urutkan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Nah, untuk gelas yang berbeda-beda ini kita harus tahu dulu mana gelas yang menampung lebih banyak air. Kalau susu tadi kan kemasannya hampir sama adik-adik. Kalau kemasannya kecil ya volumenya sedikit. Nah, otomatis kalau yang di gelas ini kita harus tahu dulu ukurannya, mana yang memiliki ruang yang besar, otomatis itu volumenya yang paling banyak. Nah, kalau di sini volume yang paling banyak itu ditunjukkan nomor 3 ya. Lalu setelah itu adalah nomor 5. Loh, Kak Citra, nomor 5 itu kan pendek, tidak seperti nomor 4. Nomor 5 ini lebih lebar adik-adik. Sedangkan untuk nomor 4 ini kan kecil ke bawahnya gelasnya, dan jadi yang paling banyak itu adalah gelas yang nomor 5 volumenya. Lalu baru gelas nomor 2. Mengapa tidak gelas nomor 4? Karena gelas nomor 2 ini lihat saja bentuknya adik-adik ya, kan tidak mengecil seperti nomor 4 ya. Jadi otomatis banyaknya yang lebih banyak ini adik-adik ya. Lalu setelah itu baru nomor 4 dan yang terakhir nomor 1. Kalau bentuk bendanya itu berbeda-beda, otomatis volumenya harus kita cari tahu benar-benar nih adik-adik ya. Kalau Kak Citra benda gelasku berbeda-beda, lebih banyak yang misalnya yang tinggi, yang lebar gelasnya, atau yang cukup besar gelasnya, bisa jadi seperti itu adik-adik. Jadi kalian harus mengetahui banyaknya isinya dulu dengan cara diukur dengan benda atau gelas yang sama. Seperti itu adik-adik. Demikian tadi adik-adik pembelajaran kita di tema 7, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.